Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena saya buat video ini malam. Oke, ini untuk USD JPY ya. Sama harganya seperti yang kemarin saya bilang akan naik ke area 114 nih. Terbukti ya. Karena dia break di atas resisten. Ya ini mau nggak mau sudah terjadi. Oke, sekarang saya akan hapus seperti biasa. Saya akan cek di time frame D1 dulu ya. Wih, ini benar-benar sudah melebihi ya. Sudah melebihi. Sebentar saya cek dulu. Oke, dia pas di level 161. Ya, apakah masih akan naik ini untuk USD JPY ini? Kalau masih naik ya mau nggak mau gitu. Ntar saya akan cek dulu 2, 3, 107 nanti untuk targetnya ya. Nah, jika ini akan terjadi kenaikan nih, jika USD JPY masih akan naik, ada kemungkinan menuju ke 118,475 jika nih. Karena ini sudah 161 ini sudah ditembus. Ya, 161 ini sudah ditembus pada time frame D1. Saya akan cek di weekly, height-nya di berapa sih gitu UJ ini. Kok bisa sampai naik terus ya. Nah, ini yang tadi saya akan hapus kembali. Oke. Oh, ternyata sebentar saya cek di weekly. Ternyata ini merupakan area resisten yang sangat kuat nih. Jauh juga ya. 125. Oke, 125. Ini area support. Oh, oke. Nah, jadi ada kemungkinan UJ ini akan menuju 117 ya. Ada kemungkinan UJ ini akan menuju 117. Nah, nanti ini kalau 117 ditembus bahaya. Bisa jadi nanti naik kembali nih. Sebentar saya cek dulu. 1, 2. Oh, tinggi juga ya. Lumayan ini untuk UJ. Hati-hati ya yang sell. Ini 1, kemudian 1. Oke, untuk UJ memang agak repot ini. Nggak tahu nanti mau naik ke sini ke 113 ataupun dia hanya sampai sini ya, ataupun dia nanti hanya sampai situ. Karena secara teknikal ini naik seharusnya sampai sini. Saya akan tandain merah. Ini juga merah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau misalkan saya melihat pada time frame weekly ya. Nah, kalau misalkan saya melihat pada time frame weekly, jadi si UJ ini memang masih dalam keadaan dia lagi tes area 117,968 ya, ataupun 115. Pokoknya di bawah 115 ini selama ini belum ada konfirmasi bearish ya, jangan entry sell dulu untuk UJ karena ini masih akan mencari area resisten. Nah, ada menarik juga nih. Saya lihat RSI-nya ini sudah ada dua nih, 1, 2. Ya, 1, 2. Saya akan cek. Tapi weekly ini ya time frame-nya. Lumayan nih time frame-nya weekly.
Satu. Oh, dia membentuk bullish ya. Bullish pennant. Oh, satu dua. Ya udah, ini masih akan naik UJ ini. Ini kan sudah breakout nih. Satu dua. Mungkin di area sinilah. Apa namanya? Di area sebentar saya akan cek. Ya, di sekitar 116.306. 116.306. Ini target terdekat yang akan dicapai sebelum dia sampai ke 117. Kalau misalkan menggunakan time frame weekly. Saya cek di D1, ini karena layarnya kecil. Ya, di D1 memang sudah adanya breakout ya. Oke, ini jelas. 1, 2. Tapi di D1 meskipun breakout, dia belum ada retest ya. Belum ada retest. Nah, hanya kalau misalkan inilah targetnya dia akan menuju ke 116.306 untuk UJ. Nah, setelah sampai situ lebih baik kita menunggu di area-area resisten lah 117, 116 untuk melakukan entry ataupun menunggu konfirmasi entry sell. Nah, ada kemungkinan nanti jika level resisten ini tidak ditembus ya, jika level resisten itu tidak ditembus, untuk apa namanya UJ ini bisa kembali ke sini jika level resisten ini tidak ditembus untuk UJ ya, bahkan nanti bisa melebihi level 100 ya jika level 100 ini ditembus. Hanya untuk sekarang mungkin ya perlu proses ya, nggak bakal langsung gitu. Tapi untuk sekarang dia akan mencari level resisten. Nah, level resistennya di sekitar 117, 120. Nah, hati-hati jika ini ditembus. Kalau misalkan resisten ditembus, mau nggak mau ya, nanti harga akan menuju ke 125. Nanti akan menuju ke 125 jika area resisten ini ditembus. Ini untuk UJ. Kalau sekarang memang masih dalam keadaan bullish, sudah jelas ya, di sini juga terlihat. Ya mungkin ini analisa untuk USD JPY. Oke, kemudian saya akan melihat analisa gold ataupun XAU USD. XAU USD ini jinak ya. Nah, saya melihat pada time frame D1 dulu. Ini ada yang sudah kena, mungkin kemarin ya. H1. Oh iya, ada rencana jual ya. Di sini udah TP 20 poin. Oke, saya akan hapus ya. Saya masuk D1 dulu. Nah, untuk gold ini resisten dan ini support dan ini support dan ini resisten. Dia berada di tengah-tengah ya. Nih di sini berada di tengah. Nah, tapi kalau misalkan dicek 1 2 baru 1 2 berarti kalau misalkan harga ini balik lagi ke bawah, ada kemungkinan akan terjadinya penurunan ya. Hanya kalau misalkan saya perhatikan candlenya ini ada bullish ya,
Sebentar, saya masuk ke time frame 4. Oke, ini saya pindahkan dulu. Kalau di D1 sama H4 kadang suka beda sedikit gitu. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada pola polling wedge ya. Dan sudah diberi quote juga. Nah, ini ada yang menarik di XAUUSD ini, agak-agak jinak gitu. Nah, kalau misalkan saya perhatikan ya, ini memang sudah adanya konfirmasi bullish ya, set naik. Dia dimulainya di area sini 1761. Saya akan beri tanda dulu. Ini area support nih. Area support. Dan ini area resisten. Ini area resisten. Saya ngambil di area support ataupun resisten ini yang paling dekat ya. Nah, pada time frame H4 ini memang ini falling wedge, kemudian dia naik ke atas, kemudian turun ya. Nah, hanya turunnya sekarang ini sudah ada konfirmasi 1-2, ini buyer mulai masuk. Mulanya naik itu di sini. Di harga berapa ini? 1760. Oke. Nah, jadi untuk XAUUSD ini sekali lagi. Nah, ini bagus. Ada tren lain ya, saya menggabungkan antara low sama low high dan ini high. Anggap di situ aja. Nah, berarti masih dalam area channel ya. Channel line. Berarti untuk gold ini jika ini ada konfirmasi bullish, harga akan menuju ke atas. Ya paling di atas sekitar 1787 mungkin ya. Nah, akan tetapi jika dia break di bawah ini, area support ini, ya, karena kalau misalkan saya perhatikan sekarang dia bergerak di area ataupun di bawah MA50 ya, dan di bawah mid BB. Nah, ada kemungkinan mungkin ya jika misalkan ini dia break kemudian turun, akan terjadinya mungkin penurunan lanjutan. Hanya untuk penurunan biasanya diperlukan yang namanya retest dulu ya, barulah bisa turun. Bahkan kalau turun ini area-area support ini bisa ditembus karena ini channel line-nya bagus ya. Hanya untuk penembusan trendline ini diperlukan nanti konfirmasi tidak menembus MA20 ataupun mid BB dan tidak tembus MA50 ataupun nanti harganya bergerak di bawah Bollinger Band yang H4 ini. Nah, jadi kalau misalkan secara kasat mata memang ini trennya masih dalam keadaan konsolidasi ya ataupun sideways di antara 1750 dan 1800. 1750 1800 nih SW-nya. Tapi ini trennya masih uptrend. Ya. Trennya masih dalam keadaan bullish ya. Pada saat ini nggak tahu besok lusa. Yang jelas nanti kalau misalkan trend line ini ditembus, nanti jadi seperti ini. Contoh
Nah, ini trend line ditembus meskipun harga apa masih dalam Bollinger Band. Tetapi kalau misalkan trend line ditembus, biasanya harga akan bergerak di bawah MA50 ataupun di bawah mid BB. Nah, sekarang ini harga memang sudah bergerak di bawah MA50 dan mid BB, tapi belum tembus trend line ini. Jadi masih ada kemungkinan harga akan naik ya menuju Bollinger Band yang atas ini. Mungkin untuk XAU USD lebih baik wait and see, tapi kalau misalkan mau buy boleh menggunakan stop loss yang sangat minim ya, misalkan 20 poin dan target sama 20 poin, target 20, FP juga 20. Nah, mungkin seperti ini ya, karena kalau misalkan harga bergerak di bawah trendline ini, harga sebelum sampai stop loss kita akan mencari konfirmasi untuk entry sell nanti di sini, dan targetnya lebih dalam ya. Tapi kan belum tahu ya. Paling nanti untuk XAU USD ini saya akan update hari Senin ataupun hari Selasa minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.